Media Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 KD 3.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 9 Sekolah Menengah Pertama? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu kembali secara virtual bersama Bapak Prito Windiarto dari UPTD SMP Negeri 4 Banjar. Baik, agar pembelajaran kali ini lebih berkah, mari kita awali dengan doa. Berdoa dalam hati sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, Bapak ingatkan kembali tentang 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Itu semua kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selain itu, jangan lupa untuk sukseskan gerakan vaksinasi. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin kalian menebak apa gambar-gambar berikut ya. Silakan. Ini ada apa, kemudian ada huruf A, kemudian ada ini ya. N-nya dicoret. Nama negara. Sesuai ya dengan pelajaran kelas 9 tentang negara-negara. Silakan yang bisa acungkan tangan atau tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa yang menulis di kolom komentar sertakan nama, kelas, dan asal sekolah, kemudian jawabannya. Kita gunakan kolom komentar juga sebagai sarana silaturahim antar kita semua ya. Sudah bisa menjawab? Baik, sudah bisa menjawab. Terima kasih ya. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin mengetahui siapa yang masih ingat apa materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang bisa? Iya, betul ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana menuliskan contoh pidato ya. Kalian sudah berlatih untuk menulis teks pidato. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan lihat KD-nya atau kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Berikutnya, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran mode daring dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen dengan cermat serta menyinggung nilai religius, kedisiplinan, kerjasama, produktif, dan penuh tanggung jawab. Sudah siap untuk belajar? Baik, kalau sudah siap, kita akan memasuki tahap yang pertama yaitu pengamatan. Silakan kalian amati, buka ya buku paket bahasa Indonesia halaman 53, kutipan cerpen berjudul Pohon Keramat. Atau kalian juga bisa melihatnya dalam bentuk buku elektronik atau e-book ya. Tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian kalau memang belum memiliki e-booknya ya. Bisa dilihat di layar kutipan cerpen berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Bapak bacakan 3 paragraf ya. Kalian juga bisa sambil simak sambil buka bukunya ya. Yang ada buku, yang ada e-book silahkan dibuka e-booknya. Pohon Keramat, Yus R. Ismail.
Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Saat pendudukan Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser. Tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon hanum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Nah, itu Bapak bacakan kutipan cerpen berjudul Pohon Keramat. Nah, setelah kita sama-sama menyimak kutipan pembacaan cerpen berjudul Pohon Keramat, kita akan memasuki materi tentang pengertian teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Menurut seorang tokoh ya, Sumarjo, beliau mengatakan bahwa cerpen adalah cerita fiktif. Maaf Bapak ulangi ya. Menurut Sumarjo, cerpen adalah cerita fiktif, relatif pendek, dan hanya mengandung satu kejadian atau efek bagi pembacanya. Nah, jadi yang pertama ceritanya fiktif. Fiktif itu artinya tidak nyata. Ya. Kemudian berikutnya relatif pendek, dalam artian tidak terlalu panjang. Biasanya hanya beberapa halaman, ya maksimal 10 halaman. Dan hanya mengandung satu kejadian pokok, dan efek bagi pembacanya juga cuma satu. Nah, jika demikian, maka bisa diambil simpulan bahwa cerpen adalah karangan ya atau prosa yang pendek memang ya, berpusat pada satu kejadian dan tokohnya tidak terlalu kompleks ya, atau bahasa zaman sekarangnya tidak terlalu ribet ya, tidak seribet novel. Nah, itu ciri dari cerpen. Berikutnya setelah kita sedikit mengetahui tentang cerpen, kita akan uh, coba untuk melakukan analisis. Ini dia, silakan kalian ambil buku tulis dan pulpen untuk menjawab pertanyaan analisis berikut ya. Kalian tinggal tuliskan nomor 1, tulis B jika benar, S jika salah. Ya, sekali lagi tulis 1 misalnya B kalau memang benar, pernyataan-pernyataan berikut, S kalau salah. Nomor 1, cerpen adalah pasti kejadian nyata. Nah, B atau S silakan. Yang nomor 2, cerpen biasanya terdiri dari 1 sampai 10 halaman. B atau S. Silakan ditulis ya, dijawab B atau S. Yang nomor 3, tokohnya sangat banyak dan ceritanya kompleks. Nah, ini B atau S juga ya. Kemudian nomor 4, cerpen lebih panjang dari novel. Yang nomor 5, alurnya berbelit-belit atau bahasa gaulnya belibet. Nah, betul atau salah ya, benar atau salah. Yang nomor 6, terdiri dari bait-bait. Ada bait. Baik, setelah kalian
menganalisis ciri dari teks cerpen, berikutnya kita akan memasuki materi berikutnya tentang unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Jika kita buat dalam bentuk kalimat, ya agar lebih mudah, maka bisa dirangkum menjadi sebuah kalimat atau istilah gaya apel suta ya. Unsur pembangun karya sastra dalam cerpen bisa disingkat menjadi gaya apel suta. Gayanya artinya gaya bahasa, A-nya alur, P-nya penokohan, L-nya latar, SU-nya sudut pandang, T-nya tema, A-nya amanat. Nah, silakan kalian bisa mencatatnya di buku tulis atau yang mengaksesnya lewat video pembelajaran di media sosial, kalian bisa menangkap layar atau screenshot materi ini ya. Apa unsur pembangun karya sastra? Jawabannya ya gaya, apel, serta gaya bahasa, alur, penokohan, latar, sudut pandang, tema, dan amanat. Baik, berikutnya kita akan menjabarkan lebih lanjut tentang gaya apel serta itu. Yang pertama gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa maknanya jenis atau ragam bahasa yang digunakan oleh pengarang atau penulis untuk menimbulkan makna tertentu. Gaya bahasa, gaya bertutur seseorang dengan yang lain dan tentu saja berbeda. Misalnya Raditya Dika, beliau biasa menggunakan ragam bahasa gaul ya, gue, lo gitu dalam cerpen-cerpennya, dalam karya-karyanya, dalam novel-novelnya. Beda misalnya dengan Angga Hirata yang lebih menggunakan kata aku dan ber apa namanya bahasanya lebih banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu misalnya seperti itu. Kemudian alur, apa itu alur? Alur itu artinya rangkaian cerita ya. Jadi cerita ada yang alurnya maju dari A ke B gitu ya. Ada juga yang mundur dari B dulu ke A, ada juga yang campuran ya, maju mundur A ke B, ke C, mundur lagi ke B dan sebagainya. Kemudian berikutnya penokohan. Penokohan itu maksudnya nama tokoh juga karakteristik atau wataknya. Misalnya jika kalian suka menonton sinetron misalnya, Ikatan Cinta, ada nama tokohnya Aldebaran. Oh, dia karakternya kalem misalnya. Eh, cuek tapi juga romantis misalnya. Ada juga misalnya tokohnya Elsa, dia jahat dan sebagainya. Itu namanya tokoh dan penokohan. Berikutnya dalam unsur cerpen ada latar ya. Latar ini meliputi tiga hal atau kita bisa sebut sebagai tewas ya. T-nya tempat, W-nya waktu, S-nya suasana. Di mana kejadian dalam cerita tersebut, kemudian kapan waktunya dan bagaimana suasana, apakah ceria atau menyedihkan atau menegangkan dan sebagainya ya. Kemudian ada juga sudut pandang. Bagaimana seorang penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Apakah dia menceritakan dirinya sendiri dengan kata saya, aku, atau bisa juga menceritakan orang lain dengan menggunakan biasanya kata dia, beliau gitu ya. Itu sudut pandang atau bahasa Inggrisnya point of view ya. Berikutnya adalah tema. Apa itu tema? Gagasan utama cerita. Oh, cerpen ini apa sih gagasan utama yang diambilnya? Apa sih inti ceritanya? Itu adalah tema ya. Berikutnya adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat maknanya adalah pesan. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis lewat cerpen atau karya yang dibuat tersebut. Nah, berikutnya setelah kalian tadi mengetahui pengertian, menganalisis ciri, kemudian unsur-unsurnya, sekarang kita ke bagian penugasan. Silakan kalian baca kembali cerpen berjudul Pohon Keramat dari halaman 53 sampai akhir. Ya, kemudian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tema cerpen tersebut? Kemudian tentukan latar tempatnya di mana, kemudian tokoh dan penokohannya. Yang nomor 4, sudut pandangnya. Yang kelima adalah
amanat. Ya. Apa amanat cerpen pohon keramat? Silakan Bapak beri waktu untuk membaca cerpen sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian kalian kerjakan ya. Kerjakan rentang 5 sampai 10 menit. Jadi 15 menit ke depan silakan kalian bersama-sama kita bersama-sama akan membaca kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan ya. Akan dibuka. Sudah dibaca? Kalau sudah dibaca, silakan untuk menjawab 5 pertanyaan tersebut. Di buku tulis, kemudian dikumpulkan sesuai dengan instruksi dari guru kalian masing-masing ya. Kalau mengumpulkan di Classroom silakan, atau juga bisa lewat aplikasi Edmodo mungkin, atau lewat uh, email, atau lewat WA, dan sebagainya. Itu terserah Bapak Ibu guru kalian ya. Atau bisa jadi kalian mau menuliskannya di kolom komentar, silahkan, tidak masalah ya. Ya, baik, setelah tadi kalian mengerjakan tugas, kita tiba di bagian simpulan dan refleksi. Apa simpulan pembelajaran hari ini? Ya, betul ya. Hari ini kita belajar tentang identifikasi unsur pembangun karya sastra, dalam hal ini cerpen ya, yang meliputi gaya, apel, suta, gaya bahasa, alur, B-nya penokohan, L-nya latar, S-nya sudut pandang, T-nya tema, dan A-nya amanat. Bagaimana penjelasan Bapak? Apakah bisa dipahami? Nah, apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakannya ya di kolom komentar. Insya Allah nanti Bapak baca dan kalau bisa Bapak jawab ya. Kemudian kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah dan mempelajari tentang menyimpulkan unsur pembangun sastra dalam teks cerpen. Untuk kali ini kita cukupkan sekian, kita akhiri dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa ya untuk like, sekali bagikan, share, langganan ya kanal ini juga nyalakan lonceng notifikasinya ya agar kalian bisa mendapatkan info terkini video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.